memegangi senjata mereka. Ke-478, memanfaatkan kesempatan S3. Ampun, Mi. Bun. Aku janji gak akan nakal lagi. Cicit Zaki yang sedang dianiaya oleh ibu dan mertuanya. Kali ini Bunda lepasin. Tapi ini adalah kesempatan terakhir. Pokoknya kalau kamu ketahuan berulah lagi, Bunda gak akan segan-segan buat kasih kamu hukuman. Iya, Bun. Kali ini aku beneran kapok. Sekarang kamu susulin istrimu. Pujuk dia sampai marahnya hilang. Siap, Bun. Saat kupingnya telah dilepaskan, Zaki buru-buru berlari ke arah dapur menyusul Aminah. Meskipun ia selalu ketakutan ketika melihat wajah Aminah yang tengah marah, tapi Zaki lebih takut lagi melihat wajah Adiba yang lebih garang daripada singa. Hahaha. Fathir malah tergelak melihat anaknya yang lari terbirit-birit seperti dikejar hantu. Padahal Adiba tidak mengejarnya sama sekali. Sret! Tatapan mata Adiba seketika langsung tertuju pada Fathir yang terlihat bahagia melihat ia kerepotan mengurus Zaki. Gak usah ketawa! Ini semua gara-gara Mas! Bentak Adiba sembari menunjuk ke arah sang suami. Fathir melongo menatap jari sang istri yang sangat lancang menunjuk dirinya. Kok jadi aku yang salah? Tanyanya tanpa dosa. Ya iyalah. Semuanya memang salah Mas. Zaki itu adalah cerminan dari diri Mas. Kok bisa? Ya bisa, lah. Kalau buah jatuh sepohon-pohonnya. Hahaha. Seketika tawa pecah dari orang-orang yang menonton perdebatan mereka. Mbak, perasaan biasanya peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Deh, bukan jatuh sepohon-pohonnya. Kalau gitu bukan jatuh, tapi tumbang. Protes Yasmin yang paling senang mendebat orang lain. Tapi kalau Zaki ini memang persis seperti ayahnya. Pokoknya plek keteplek. Gak ada bedanya kalau soal kesulitan dan ngerjain orang dia suhunya. Makanya pantas dibilang buah jatuh sepohon-pohonnya. Sahut Adiba. Mbak Adiba bisa aja. Ihsan juga ikut terkekeh mendengar pernyataan Adiba. Tapi saat ia melirik ke arah Yasmin dan Askia, seketika kekehan itu berubah menjadi senyuman getir karena Askia dan Yasmin juga seperti buah yang jatuh dengan pohon-pohonnya, yang sama-sama barbar dan keras kepala. Di tepi kolam renang, Aminah tengah duduk sambil mencebik. Ia kesal sampai ke ubun-ubun pada Zaki, karena rasa penasarannya terhadap ekspresi aneh orang-orang tadi telah terjawab. Andaikan ia menyadari, sejak tadi Aminah pasti akan menelan Zaki bulat-bulat. Neng, minum dulu, yuk. Ucap Zaki tiba-tiba muncul membawakan satu gelas jus dan beberapa potong kue. Dari tadi para ibu-ibu itu berkumpul sambil memasak makanan dan perkuean. Karena alat-alat masak di rumah ini sangat lengkap meski Aminah tidak bisa memasak. Aminah diam, tidak merespon apa-apa. Tapi dari wajahnya yang semakin ditekuk, Zaki tahu istrinya itu mendengar ucapannya. Zaki menarik nafas dalam-dalam, berusaha menetralkan rasa gugupnya. Bismillah, batinnya lalu meraih tangan Aminah sambil memejamkan mata. Jujur, ia sangat takut diterkam oleh singa betina yang ada di hadapannya. Neng, aku minta maaf. Ya, tadi aku gak bermaksud buat mempermalukan kamu. Kok? Ucap Zaki penuh penyesalan. Apa tujuan kamu menaruh benda itu di keranjang belanjaanku? Tanya Aminah tanpa melepaskan pegangan tangan Zaki. Aku gak bermaksud apa-apa, Neng. Jujur, aku hanya ingin melihat reaksi kamu ketika mengetahui di keranjang belanjaanmu ada permen itu. Maksudnya kamu mau ngeprank aku? Zaki mengangguk sambil meringis, karena Aminah tiba-tiba menatapnya tajam. Iya, Neng. Biar seru. Bre. Untuk apa kamu melakukan itu? Ayar ulun Azaki. Kamu ini bukan YouTuber. Sentak Aminah sambil menggebrak meja. Hati Zaki seketika berdesir dan terjadi getaran aneh di sana, akibat namanya yang disebut secara lengkap oleh sang istri. Sejak kecil selalu bersama, dan ini kali pertama Aminah memanggilnya tanpa sebutan abang.
Maaf, Neng. Aku cuma pingin seru-seruan aja. Tapi ini gak lucu. Bang, aku malu pada semua orang yang melihatku tadi. Kamu gak perlu malu, Neng. Toh, mereka juga gak kenal sama kamu. Lagian besok-besok palingan gak akan bertemu lagi sama mereka. Celetuk Zaki dengan entengnya. Kenal atau enggak, aku tetap malu. Bang, coba kamu pikir, bagaimana jika mereka tidak tahu bahwa aku sudah menikah? Apa yang ada di pikiran mereka? Tentunya mereka pasti menduga aku bukan wanita baik-baik. Zaki kembali menarik nafas panjang. Kali ini ia benar-benar menyesal mengerjai Aminah. Jika bujukannya kali ini gagal dan Aminah kembali tantrum, maka Zaki akan disunat untuk yang kedua kalinya. Aduh, si Oneng kenapa sulit banget ya dibujuknya. Jangan sampai bunda ngasah gunting kalau lihat Aminah tantrum. Batin Zaki sembari menggaruk kepalanya yang mulai gatal. Bang, kamu tahu gak sih? Kesalahan kamu kali ini sangat fatal. Kenapa kamu setega itu merusak hidupku? Kemarin di rumah Abi. Bahkan sampai hari ini, aku masih malu untuk pulang karena bertemu tetangga julid. Hari ini kamu kembali mempermalukan aku di hadapan publik. Sebenarnya kamu ini maunya aku hidup di mana? Sih? Apa kamu pingin aku pindah planet karena aku sangat malu pada orang seluruh dunia? Keluh Aminah dramatis. Bulu kuduk Zaki langsung merinding. Jika kalimat yang keluar dari mulut Aminah sedramatis ini, maka itu artinya bau-bau amukan singa sudah mulai tercium. Jika Zaki masih berani membela diri, maka sudah dapat dipastikan Adiba akan segera mengasah gunting. Oke, aku akui kesalahanku kali ini sangat fatal, Neng. Lalu apa yang bisa aku lakukan agar kamu tidak malu lagi? Tanya Zaki pada akhirnya. Kali ini mengalah adalah emas, dan mengelak adalah naas. Aminah terdiam. Sepertinya wanita itu tengah berpikir. Kamu mau shopping? Atau mau uang bulanannya aku tambahin? Atau mau oplas juga boleh? Biar orang-orang gak akan ngenalin kamu lagi. Neng. Rayu Zaki dengan berbagai penawaran menarik. Menurut Zaki lebih baik kehilangan banyak uang, asalkan tidak kehilangan burung. Karena burung tidak bisa dibeli dengan uang. Aminah sama sekali tidak tergiur dengan penawaran Zaki. Tapi ia justru ingin memanfaatkan semua ini dengan mengutarakan apa yang selama ini berada di benaknya. Gimana kalau aku minta satu kamar yang ada di rumah ini? Tanya Aminah. Zaki menautkan alisnya. Minta kamar? Buat kamu bawa pindah kemana lagi? Neng, kan rumah aku rumah kamu juga. Dibawa pindah. Emangnya abang kira kamar bisa dimasukin dus? Habisnya kamu bilang mau minta kamar. Lah, perasaan di rumah ini, kamar utama akan kita tempati. Karena kamu adalah nyonya di rumah ini. Nah, justru itu. Aku mau satu kamar lain, yang akan aku tempati ketika orang tua kita nggak nginap. Maksudnya kamu mau tidur di kamar yang terpisah dengan aku. Neng, kamu mau kita pisah ranjang? Ya, aku gak mau kita hilaf lagi. Aku takut hamil, karena belum siap menjadi seorang istri, apalagi seorang ibu. Deh, meskipun tidak ada niatan untuk melakukan itu lagi pada sang istri, tapi ia merasa aneh ketika Aminah ingin pisah ranjang dengannya. Tapi apa kata orang tua kita kalau kita tidur di kamar yang terpisah? Kan aku sudah bilang, ini adalah rahasia kita berdua. Kalau ada orang tua kita, maka kita akan tidur di kamar yang sama. Jelas Aminah agar Zaki mengerti. Tapi apakah ini gak bahaya, Neng? Enggak, lah. Pokoknya aman, kalau mulut abang dikasih rem. Kalau aku gak setuju gimana? Ucap Zaki kelepasan. Ia tidak rela jika harus tidur terpisah. Bukan karena apa-apa, tapi Zaki hanya takut saja jika tidur di kamar rumah baru ini sendiri. Rasanya sedikit horor karena suasananya pasti sangat sepi. Harus setuju. Kalau enggak, aku gak akan maafin kamu. Tapi, Neng, gak ada tapi-tapian.
Pokoknya aku mau kita pisah kamar. Kita makan siang dulu. Yuk. Kalian sudah akur kan? Ucap Adiba tiba-tiba muncul. Zaki langsung terperanjat saat menoleh sumber suara karena melihat gunting yang dipegang Adiba. Amina menatap tajam ke arah Zaki, seraya memberikan kode. Jika Zaki tidak setuju, maka ia akan tantrum saat ini juga. Iya, Neng. Aku setuju. Bisik Zaki gelagapan. Bagus. Sahut Amina, lalu tersenyum menatap Adiba. Aku udah maafin Bang Zaki, Bun. Ucap Amina sambil tersenyum. Sebenarnya ia tahu jika Adiba mengancam akan menyunat Zaki. Oleh karena itulah ia menekan sang suami ketika Adiba muncul dengan sebuah gunting. Padahal gunting itu akan Adiba gunakan untuk memotong bungkus susu sachet, karena ia sedang membuat sup buah. Ke-479, mengungkapkan isi hati, S3. Bukan hanya yang sudah menikah tanpa cinta saja banyak masalah dan selalu bertengkar. Yang sudah saling mencintai tapi belum menikah juga banyak sekali masalahnya. Semenjak kejadian malam itu, Ray mengubah sikapnya kepada Adriana. Laki-laki itu berubah dingin dan cuek, bahkan terkesan menjauh karena tidak pernah bertegur sapa lagi. Mungkin Ray sakit hati dengan penolakan Adriana di malam itu. Hari ini, Adriana membuat makanan cukup banyak karena ingin mengajak Ray makan siang sebagai permintaan maafnya. Di jam makan siang gadis itu mengendap-endap menuju ruangan Ray. Ia memastikan lebih dulu jika di dalam sana tidak ada sang paman. Aman, batin Adriana setelah mengintip di celah pintu. Setiap jam makan siang Denny memang tidak pernah berada di ruangannya. Jika tidak meeting, maka laki-laki itu bisa dipastikan sedang makan siang dengan sang istri. Hingga hari ini rasa cinta Denny terhadap Hanya masih sama, sehingga ia selalu menyempatkan waktu untuk bersama sang istri di sela-sela kesibukannya. Ceklek. Adriana membuka pintu ruangan Ray tanpa mengetuknya. Kemudian ia melangkah dengan langkah gontai karena yakin Ray pasti mendengar suara pintu dibuka. Tapi laki-laki itu sama sekali tidak menoleh. Bahkan wajahnya sangat datar tanpa ekspresi, dan pandangannya terfokus ke arah laptop. Entah apa yang dilakukan Ray. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dibanding pergi makan siang. Selamat siang, Ray. Sapa Adriana pelan. Ray tidak menjawab. Ia tetap fokus dengan pekerjaannya, tapi Adriana tidak tahu jika laki-laki itu melirik dari ekor matanya. Ray, kamu pasti belum makan siang, kan? Aku bawa bekal banyak. Loh, kamu mau makan siang sama aku? Gak. Masih sama, Ray seolah tidak menganggap Adriana ada. Gadis itu menghembuskan nafas panjang. Dadanya terasa perih dan sesak. Tapi ia sadar, Ray juga pasti merasakan hal yang sama karena ulahnya. Ray, kamu kenapa? Sih? Kamu marah? Tanya Adriana karena pertanyaan itu sudah seperti bisul yang ingin pecah sejak beberapa hari lalu. Tapi baru berani ia utarakan sekarang. Karena tidak ingin berlarut-larut dalam situasi seperti ini. Sebab tidak untuk hubungan mereka yang masih tanpa status ini. Masih tidak ada jawaban, dan yang terdengar hanyalah nafas kasar dari Ray. Diam itu emas jika memang ingin menghindari pertengkaran. Namun, diam karena marah itu tidak baik. Dan dendam itu adalah sifat setan. Sindir Adriana kesabarannya mulai terkikis oleh diamnya Ray. Apakah seorang manusia yang punya hati tidak boleh menggunakan hati? Adilkah ketika seseorang yang disakiti berusaha untuk menjauh agar tidak semakin terluka, tapi malah dibilang dendam? Sahut Ray pada akhirnya mau mengeluarkan suara, meskipun dengan nada sindiran. Apakah seseorang yang menyakiti tanpa sengaja tidak layak untuk dimaafkan? Kata maaf itu sangat mudah terucap, tapi melupakan kesalahan itu sangat sulit. Apakah salah ketika seorang wanita mengutarakan isi hatinya? Apakah seorang wanita tidak boleh berpendapat dan tidak layak untuk memiliki pendirian terhadap hidupnya sendiri? Mungkin bagi laki-laki wanita itu egois. Padahal kami hanya ingin kehidupan yang layak, dan tidak menuntut di luar kemampuan kalian. Bukannya mengobrol baik-baik, dua orang ini justru saling menyindir dan melontarkan pertanyaan melalui kata-kata dramatis mereka.
Jika tidak menuntut apa-apa, lantas kenapa semua wanita tidak bisa menerima laki-laki yang belum memiliki apa-apa? Sahut Ray lagi. Sepertinya ia sangat mendalami obrolan ini. Tidak semua wanita seperti itu. Karena pendirian seseorang tergantung kepada pengalaman hidup yang pernah ia alami. Kemungkinan juga tergantung finansialnya. Mungkin ketika wanita itu belum bisa menerimamu di versi sekarang karena dia ingin melihat perjuanganmu lebih dulu. Dia ingin tahu apakah kamu seseorang yang bersungguh-sungguh ingin hidup bersama. Perlu kamu ketahui bahwa ujian dalam rumah tangga itu jauh lebih besar dari ujian sebelum kita memiliki ikatan. Entah siapa yang salah. Yang jelas saat ini keduanya sama-sama merasa paling tersakiti dan harus dimengerti. Memangnya tidak boleh membuktikan kesungguhan itu setelah menikah? Adriana manggut-manggut. Sebenarnya boleh-boleh saja. Tidak ada yang salah. Hanya saja aku tidak ingin mempertaruhkan masa depanku yang jika telah cacat satu kali, maka tidak akan pernah bisa diperbaiki seperti semula lagi. Ray kembali menarik nafas panjang. Ia beranjak dari duduknya. Berjalan ke arah jendela kaca yang berada di ketinggian. Matanya berkaca-kaca menatap keindahan kota itu. Namun dadanya terasa sesak karena keindahan kota itu. Tidak seindah suasana hatinya saat ini. Saling mengenal sejak masih kecil. Bahkan sejak masih di dalam kandungan. Tapi ternyata tidak dapat menumbuhkan rasa percaya itu di dalam dirimu. Padahal kamu tahu, aku ini berasal dari keluarga seperti apa. Kamu juga tahu, aku bukan laki-laki jahat. Tentunya aku tidak akan merusak masa depanmu. Justru aku akan melengkapi apa yang kurang di dirimu. Ungkap Ray dari dalam hati langsung. Aku bukan tidak percaya ataupun meragukanmu. Tapi aku hanya belum siap, dan masih ingin melihat kesungguhanmu. Selama ini aku sudah berusaha bersungguh-sungguh. Aku bekerja tak kenal lelah. Terkadang aku lupa mengisi perutku yang kosong. Kesungguhan mana lagi yang ingin kamu lihat, Adriana? Tanya Ray sedikit menekan di akhir kalimat. Kamu memang telah bersungguh-sungguh, tapi aku masih ingin melihat yang lebih dari itu. Tanpa sengaja bulir bening menetes dari sudut mata Ray. Rasanya sakit sekali ketika wanitanya tidak pernah puas dengan kerja kerasnya. Tapi aku sudah lelah. Rasanya aku sudah tidak mampu lagi untuk berjuang lebih keras dari ini. Jika aku bukan kriteria calon imam idamanmu, maka lebih baik aku mengundurkan diri dari sekarang. Aku menyerah. Deh. Adriana tersentak kaget. Ia tidak menyangka Ray selemah ini. Mungkin Ray yang merupakan anak tunggal itu cenderung lebih manja. Sehingga ia merasa tidak mampu mendaki langit yang tinggi. Aku gak nyangka. Ray, perjalanan kita masih panjang, tapi kamu malah menyerah di tengah jalan. Harusnya kamu bekerja lebih keras lagi. Buktikan bahwa kamu mampu menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab, agar aku dapat menghargaimu. Jika kamu mengatakan harga diri laki-laki itu adalah bekerja keras, lantas bolehkah aku mengatakan jika sebaik-baik wanita adalah yang mampu menghargai laki-laki dalam keadaan apapun? Balas Ray tidak kalah menohok. Oke, aku menghargai kamu, dan aku minta maaf. Ucap Adriana mengalah. Karena ia sadar tidak sepenuhnya yang ia katakan tadi adalah benar. Ia tahu tidak boleh melihat hanya dari sudut pandangnya saja. Tapi ia juga harus memposisikan diri sebagai Ray, agar dapat memahami perasaan laki-laki itu. Aku sudah memaafkannya. Serius? Tanya Adriana mempertegas. Ray mengangguk. Ya sudah. Kalau begitu kita makan siang sekarang. Ajak Adriana antusias, tapi Ray malah memutar bola matanya. Ia menyangka setelah kata maaf itu, Adriana akan mengatakan aku bersedia menjadi istrimu. Tapi ternyata Adriana malah mengajaknya makan siang saja. Laki-laki itu kembali berjalan menuju pintu keluar sambil bergumam. Belum saatnya untuk kita makan satu meja bersama. Kapan waktu itu akan tiba? Tanya Adriana sembari mengikuti langkah Ray yang laju. Tanyakan pada dirimu sendiri. Hanya kamu yang tahu jawabannya. Sebab aku tidak bisa memastikan berapa lama waktu untuk menggapai bintang di langit. Sementara sampai saat ini aku masih berada di bumi.
Deh. Lagi-lagi Adriana merasa tertampar. Entah siapa yang mau menurunkan egonya di antara mereka ini. Sebab yang satu kebelet nikah, sedangkan yang satunya belum siap menikah karena masih ingin memastikan pilihannya tepat. Karena sikap Ray yang absurd itu, seringkali membuat Adriana ragu. Maafkan aku, Lee. Hatiku terasa terluka saat harus berjalan menjauh darimu. Aku tidak benar-benar menyerah, Rin. Hanya saja aku takut tak bisa mencapai harapanmu yang tinggi itu. Meski di bibir ini terucap kata menyerah, namun di setiap doa malamku, namamu tetap terpanggil-panggil, menggema di keheningan sepertiga malam yang sunyi. Ray mempercepat langkahnya, menyusuri jalanan yang tampaknya semakin panjang dan berat. Saat Ray semakin menjauh, Adriana tidak lagi mengejarnya. Ia memilih untuk kembali pada meja kerjanya, dan memakan bekal itu sendirian. Ke-480, kemungkinan buruk S3. Sehabis sholat Asya, keluarga Ihsan memutuskan untuk pulang karena hari sudah sore, dan mereka juga sudah lelah. Mi, tadi katanya Umi sering makan permen rasa-rasa yang dikasih Aminah. Aku boleh tanya gak? Sih? Gumam Askia memecahkan keheningan. Padahal Yasmin sedang setengah terpejam sambil bersandar di bahu Ihsan karena mengantuk. Bukan Yasmin namanya kalau tidak suka membahas tentang hal yang menyala seperti ini. Bumil itu langsung menegakkan duduknya kembali. Saat ini ia dan sang suami tengah duduk di kursi penumpang. Sedangkan Askia dan Kal duduk di depan, karena Kal yang menyetir mobilnya. Boleh? Mau nanya apa? Sahut Yasmin antusias. Ihsan dan Kal mulai menghembuskan nafas panjang. Mereka paling malas berada di posisi ini. Tapi, ingin kabur juga tidak mungkin. Rasanya gimana? Sih? Sambung Askia. Yasmin menautkan alisnya. Maksudnya rasa yang mana? Rasa permennya atau sensasinya? Dua-duanya. Kalau rasa permennya ya sesuai rasa buahnya. Tapi kalau rasa yang lainnya, silahkan tanyakan pada abimu aja. Ihsan langsung mendelik. Obrolan ini sangat tidak ramah di telinganya. Gak boleh nanya yang aneh-aneh. Kau tegur Ihsan. Abi, orang cuma nanya doang. Loh, apa susahnya tinggal dijawab jujur? Lenge Askia manja. Astagfirullahaladzim, batin Ihsan. Jawab aja. Bi, kali aja Askia pingin lihat testimoni real dari yang berpengalaman. Desak Yasmin tidak kalah gila dari Askia. Iya nih, kalau tahu gimana rasanya, aku juga pingin praktekkan nanti sama abang. Gak sopan. Kau tegur Kal karena kupingnya sudah terasa panas. Sika. Askia berdecak sebal. Abang apaan? Sih. Gak seru banget. Yang dikatakan Kal memang benar. Itu gak sopan. Nak. Lagi pula itu hal privasi yang tidak etis dibahas dengan orang lain. Timpal Ihsan. Tapi Abi dan Umi kan orang tuaku. Maka dari itu, gak etis banget, nak. Takutnya lama-lama kamu malah nanya gimana caranya bikin kamu dulu lagi. Ya, sebenarnya aku juga pingin tanya gitu sih. Bi, soalnya aku juga pingin punya anak kembar. Ihsan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Caranya berdoa dan meminta pada Yang Maha Kuasa. Nak. Jawabnya singkat. Cuma itu aja, Bi. Iya. Gak ada gaya khusus atau posisi khusus gitu. Kal dan Ihsan geleng-geleng kepala. Semenjak hamil, mulut Askia semakin banyak bicara, dan terkadang suka membahas hal yang sebenarnya tidak penting. Mungkin karena Askia merasa kesepian. Sebab semenjak hamil, ia tidak diperbolehkan bekerja oleh Kal. Sayang, nanyanya nanti aja. Tunggu anak kita lahir, baru kita program bayi kembar, ya? Selakal. Jujur saat ini ia sangat malu pada Ihsan. Kelamaan. Bang. Benar tuh. Fokus dulu sama kehamilan yang sekarang. Nanti kalau anak kalian sudah lahir, baru program yang kembar, ya?
Timpal Yasmin menengahi, karena ia yang 11-12 dengan sang anak itu, sudah dipelototi oleh Ihsan. Sika! Askia berdecak, kemudian membuang muka ke arah jendela mobil. Kalian semua sama aja, nyebelin. Padahal berbagi itu indah, loh. Lagi pula kalau aku punya anak kembar, kalian pasti senang juga. Sungutnya. Maksud kami gak gitu, Ki. Kalau ada yang lebih dari 2, kenapa gak yang lebih aja? Sahut Yasmin mulai oleng lagi. Emangnya kalau mau tahu caranya buat yang kembar 3 harus nanya ke siapa? Tante Mila! Celetuk Yasmin kelepasan, membuat Ihsan kembali melotot. Ups! Maaf, kelepasan. Cicitnya sambil nyengir saat melihat bola mata Ihsan yang hampir keluar. Bener juga. Ya. Nanti aku tanya sama Tante Mila dan suaminya aja. Ucap Askia sambil menjentikan jari karena merasa Yasmin sangat jenius. Gak boleh nanyanya begitu sama orang. Ki, kalau memang kalian mau punya anak kembar, mending langsung konsultasi ke dokter aja biar lebih privasi. Kau tegur Ihsan lagi. Entah ini kali keberapa ia menegur sang anak yang tidak bisa dinasihati itu. Benar kata Abi. Sayang. Nyebelin. Umpat Askia tidak terima. Ihsan hanya bisa terkekeh melihat tingkah tidak jelas Askia. Yang sabar ya, kau. Namanya juga bumil. Gak bisa dibilang hamil kalau belum mengeluarkan tingkah anehnya. Ucap Ihsan sambil menepuk-nepuk bahu Kal. Kal hanya tersenyum, tidak berani mengangguk apalagi menyahut, karena takut diterkam oleh Askia. Argh. Askia tiba-tiba menjerit sambil memegangi perutnya yang masih rata. Kenapa? Sayang? Tanya Kal refleks menginjak rem hingga mereka hampir terjungkal. Perutku sakit. Bang. Pasti gara-gara kalian sindir. Nih. Anakku gak terima dibilang aneh. Sahut Askia setengah mengomel. Kal mengusap-usap lembut perut itu. Kemudian mendekatkan bibirnya. Nah, Abi minta maaf. Ya, Abi gak ada ngatain kamu aneh. Kok? Bisik Kal mengajak bicara bayinya. Alah, pasti dalam hati abang mengiyakan ucapan Abi tadi. Enggak, sayang. Askia memonyongkan bibirnya. Halah, munafik. Kal menghela nafas kasar dan bersiap untuk melanjutkan mobilnya kembali. Panjang banget nafasnya. Emangnya secapek itu yang ngadepin aku? Sindir Askia. Aku cuma nafas, sayang. Tapi kepanjangan. Aduh, Ki, kamu kenapa sensitif banget? Sih, masa kau bernafas aja salah? Ya salah, Bi, nafasnya itu terlalu berat. Seolah memberi isyarat kalau dia lelah menghadapi aku. Ya udah, abang minta maaf ya, sayang. Nanti nafasnya abang pendekin. Ucap Kal karena malas berdebat. Sebab percuma juga jika ia mendebat, karena siapapun yang benar, Kal akan tetap salah. Mukanya tersenyum karena Kal sudah mengalah. Askia justru kembali meringis memegangi perutnya. Karena semenjak hamil, ia sering merasa sakit di bagian perut bagian bawahnya dan selalu merasa tidak nyaman ketika melakukan apa saja. Kamu masih marah? Sayang? Tanya Kal mengelus tangan Askia yang tiba-tiba mencengkam pahanya. Bang, aku mau jujur. Kalau dari beberapa hari lalu perut aku sakit. Cicitnya sambil meringis. Deh. Yasmin, Ihsan, dan Kal mendelik. Sakitnya gimana, Nak? Tanya Ihsan lebih cepat dari Kal. Pokoknya gak nyaman aja. Bi, rasa sakit ini mengganggu banget. Bikin aku jadi pingin makan orang. Jelas Askia. Mungkin untuk melupakan rasa sakitnya lah membuat Askia suka mencari gara-gara. Dan serba salah pada semua orang. Kemarin waktu periksa kandungan gimana? Kata dokternya sih baik, Bi.
Arg. Lagi-lagi Askia mengerang. Kali ini ia tidak bisa lagi menetralkan rasa sakitnya. Sakit banget. Aku gak kuat. Rintihnya. Wajah Kal pun langsung pucat pasi. Ia belum pernah berada di posisi ini. Laki-laki itu bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Kal, kita tukar posisi. Biar Abi yang nyetir. Seru Ihsan menyadarkan Kal yang terdiam. Kal pun langsung keluar dan menggendong tubuh Askia. Saat Kal telah meletakkan sang istri di kursi belakang itu, di tangannya yang sempat menopang tubuh bagian bawah Askia tertinggal noda merah yang cukup banyak. Sontak membuat dunia Kal terasa berhenti berputar, karena segala kemungkinan baik dan buruk bisa saja terjadi saat ini. Ke-481, Ujian Hidup Bertubi-tubi, S3. Bi, ini gimana? Suara Kal sudah terdengar lemas. Rasanya ia ingin pingsan karena tidak tahan melihat cairan merah yang terus mengalir membasahi baju sang istri. Tenang ya, nak. Bantu Askia dengan doa. Semoga semuanya baik-baik aja. Sahut Ihsan, walaupun ia juga tidak kalah panik dari Kal. Tapi sebagai seorang ayah, ia harus terlihat tenang agar anak-anaknya juga akan tenang. Kal hanya memeluk Askia sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, tolong selamatkanlah anak dan istri hamba. Jangan biarkan segala sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Biarkan keluarga kecil kami merasakan ketenangan dalam hidup ini. Batinnya berderai air mata. Hati Kal benar-benar terasa hancur. Sebab baru saja keluarga kecil mereka mulai merasakan sedikit kebahagiaan usai permasalahan menyatukan dua orang tidak saling mencintai hingga hadirnya cinta itu di dalam hidup mereka. Rasanya Kal belum siap jika cobaan datang kembali menerpa rumah tangga ini. Sepertinya saat ini nasib baik belum berpihak pada Kal. Askia yang dipeluknya dengan tubuh gemetar itu tiba-tiba terasa memberat. Kal pun memastikan bahwa istrinya itu masih sadar. Tapi sayangnya Askia telah tidak sadarkan diri. Sayang, bangun! Pinta Kal seraya menepuk-nepuk pipi Askia yang wajahnya sudah pucat pasi. Askia pingsan. Kal! Tanya Yasmin sambil menengok ke belakang. Sedangkan Ihsan tidak lagi berkata-kata. Ia hanya fokus melajukan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi agar cepat sampai di rumah sakit terbaik yang ada di kota ini. Iya, Mi. Aku harus gimana? Kamu harus tenang dan banyak-banyak berdoa aja. Kal. Sahut Yasmin bijak. Terkadang ia juga bisa bersikap dewasa di waktu-waktu tertentu. 10 menit kemudian, Askia telah diperiksa di ruangan IGD. Kal mondar-mandir di hadapan pintu ruangan itu. Ia tak setenang mertuanya yang masih bisa menunggu dengan sabar meski mereka juga tidak kalah cemas dari Kal. Mungkin karena masih pengantin baru dan masih hangat-hangatnya. Atau juga karena Kal memiliki cinta yang sangat besar untuk sang istri. Sehingga ia tidak dapat mengendalikan dirinya ketika Askia sedang tidak baik-baik saja seperti ini. Bi, ini Askia kenapa diperiksanya lama banget? Ya. Tanya Kal seraya mendekati Ihsan. Padahal dokter baru memeriksa sang istri 5 menit yang lalu. Tapi waktu terasa tidak berputar bagi Kal. Ihsan menarik tangan Kal, membawa menantunya itu untuk duduk di sampingnya. Nak, Abi tahu ini sangat berat untuk kamu. Abi juga pernah berada di posisi ini. Tapi sebagai seorang hamba, tidak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa dan menyerahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Nasihat Ihsan menenangkan. Aku gak mau istri dan anakku kenapa-napa. Bi, aku bisa gila jika harus kehilangan salah satu dari mereka. Nak, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebaiknya kamu sholat dan meminta pertolongannya, agar hatimu juga bisa tenang. Kal menghela nafas panjang, sebab ada benarnya juga yang dikatakan oleh Ihsan. Karena ketika kita telah berserah pada Sang Pencipta, maka hati kita juga akan menemukan sebuah ketenangan. Kalau aku tinggal ke masjid, Askia gimana? Bi? Tanya Kal bingung. Kamu tenang aja. Abi dan Umi akan menunggu istrimu di sini. Baiklah kalau begitu, Bi, aku tinggal dulu. Ya. Iya. Nak.
Air mata Ihsan menetes setelah Kal menjauh darinya. Ia juga cemas dan khawatir, sebab Askia adalah anaknya. Tapi Ihsan menutupi ketakutan itu di hadapan Kal, agar Kal bisa bersandar padanya. Begitulah sejatinya seorang ayah. Ketika mereka terlihat kuat, sebenarnya mereka juga sama hancurnya. Bahkan lebih hancur dari anak-anaknya. Di sudut masjid yang sunyi, Kal tenggelam dalam khusyuk sholatnya, seolah tiada satupun yang bisa mengganggu konsentrasinya. Usai beribadah, ia menundukkan kepala dengan rasa haru yang mendalam sambil berdoa di hadapan penciptanya. Tangan-tangannya menadah ke atas dan hatinya menggema penuh kerendahan hati. Ya Tuhan, Engkau maha mengetahui segala rahasia hidup dan segala takdir yang telah Engkau atur dengan bijaksana untuk kehidupan kami. Hamba tahu, tidak ada satupun orang yang mampu merubahnya kecuali Engkau. Jika Engkau berkenan, izinkan hamba untuk memohon. Ubahlah segala takdir buruk yang mungkin menimpa istri dan anak hamba menjadi kebaikan. Hamba takkan kuasa, ya Rabai, menghadapi kehilangan dua permata hati hamba, sebab mereka adalah titipanmu yang termanis dan paling berharga. Lirih Kal dalam doanya. Setelah puas berdoa dan mengutarakan segala isi hatinya, laki-laki itu tetap menundukkan wajahnya. Tubuhnya terasa lemas, karena hatinya merasa kian gelisah. Plak! Bahunya ditepuk pelan dari belakang. Dengan gerakan lambat laki-laki itu menoleh. Abi! Gumamnya sedikit menyentak karena kaget Azmi tiba-tiba berada di sini. Padahal saat ia memutuskan untuk sholat tadi, Azmi dan Cindy belum tiba. Bahkan ia lupa mengabarkan keadaan Askia pada kedua orang tuanya. Nak, kita kembali ke rumah sakit sekarang. Dokter sudah menunggumu. Ucap Azmi lembut, mata laki-laki tua itu terlihat berkaca-kaca seperti menyimpan kepedihan mendalam. Apa yang terjadi? Bi? Bukannya langsung berdiri, Kal justru kembali bertanya. Sebaiknya kita temui dokter sekarang, biar dokter yang menjelaskan semuanya. Nafas Kal semakin tercekat. Ia seolah tahu apa yang terjadi saat ini. Baiklah, Bi. Kal berdiri, lalu berjalan bergandengan tangan bersama sang abi. Mohon maaf, Pak. Ada hal yang mau tidak mau harus saya sampaikan kepada Bapak mengenai keadaan Ibu Askia dan bayinya. Ucap seorang dokter dengan suara sedikit bergetar. Karena tahu ini pasti akan sangat berat bagi Kal yang merupakan calon ayah. Bagaimana keadaan anak dan istri saya? Dok, mereka pasti baik-baik saja, kan? Tanya sedikit ngegas karena sudah tidak sabar. Dokter itu menggeleng pelan. Maaf, Dok, istri saya tidak keguguran, kan? Selakal, sebab dokter itu menggantungkan ucapannya. Tidak, Pak. Alhamdulillah. Penjelasan dokter belum selesai, tapi Kal buru-buru mengucapkan alhamdulillah. Sebab yang paling ia takutkan adalah kata keguguran bagi ibu hamil. Istri Bapak mengalami kehamilan ektopik. Kal mengernyitkan dahinya, sama sekali tidak mengerti kalimat yang dikatakan dokter tersebut. Maksudnya bagaimana? Dok, kehamilan seperti apa yang sedang dijalani oleh istri saya? Dokter itu menarik nafas panjang sebelum menjelaskan. Jujur, ia juga tidak tega pada Kal. Kehamilan ektopik adalah merupakan sebuah kehamilan yang terjadi ketika sel telur yang sudah dibuahi menempel pada lokasi yang tidak mendukung perkembangan janin. Kehamilan yang terjadi pada istri Bapak saat ini, di mana sel telur itu berada di tuba falopi, yang merupakan struktur penghubung antara ovarium dan rahim, atau pada umumnya disebut kehamilan di luar kandungan. Jelas dokter itu singkat, namun dapat difahami dengan baik oleh Kal. Mata Kal membulat sempurna. Maksudnya, istri saya hamil, tapi janin itu tidak berada di dalam kandungan. Ya, apakah calon anak kami masih dapat berkembang meski tidak berada di tempatnya? Tanya Kal sangat berharap masih ada kemungkinan baik. Dokter itu menggeleng tegas. Tidak. Tidak ada kehamilan di luar kandungan yang bisa dipertahankan. Karena itu bisa membahayakan sang ibu. Astagfirullahaladzim.
lirik Kal sembari mengusap wajahnya kasar. Kami meminta persetujuan Bapak untuk melakukan operasi pengangkatan janin di perut istri Bapak. Sambung dokter lagi. Kapan operasi itu akan dilakukan? Malam ini. Tiba-tiba, pandangan Kal menjadi kabur, seolah-olah asap hitam menyelimuti dunianya. Rasa sakit yang menusuk-nusuk bercampur dengan sesak yang tak terperi, menghantam dada Kal tanpa ampun. Beberapa hari sebelumnya, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat mengetahui dirinya akan menjadi ayah dari anak yang tumbuh di rahim sang kekasih yang telah ia dambakan sejak masa kecil. Kal merasa kebahagiaannya telah lengkap, hidup penuh berkah dan sukacita. Namun, takdir seolah belum puas menguji bahtera rumah tangga mereka. Hari demi hari, ujian hidup menerjang perahu yang mereka dayung bersama, seolah tak ada henti-hentinya. Ray sangat iri pada Kal yang semua keinginan dan mimpinya untuk hidup bersama dengan Askia dapat terkabul dengan mudah. Padahal Kal juga masih belum memiliki apa-apa. Sedangkan tangannya terasa begitu sulit untuk menggapai Adriana. Tapi ia tidak tahu, jika ujian setelah menikah itu akan jauh lebih berat dibanding perjuangannya. Andai ia tahu, ujian hidup yang bertubi-tubi menimpa Kal, mungkin Ray dapat lebih bersyukur lagi.